nasionalnya jadinya benar nggak sih ini udah saya kirim tuh udah. Nah makanya gimana persediaan bahan ini yang cepat kita tulisannya kurang gede. besarin lagi Pak. Ini masih ada profil dulu. Lama juga. Persediaan bahan nambah. Ini kelihatan kan? Kelihatan. Jelas. Itu hasilnya kayak yang saya pakai. Saya kan kalau yang tabel 225, jadi hasilnya ada tabel yang 20. Kan nggak bisa. Oh Mbak yang nanya saya tuh ya. Iya. Siapa namanya tadi lupa belum satu. Ya, 2 kali nilai ya. Enggak lah satu. Siapa namanya? Sri Handayani ya. Santai banget. Mbak yang ngirimnya fotonya blur ya. Ya. Saya sampai capek loh liatinnya blur Tapi banget. bagus kan Bu pertanyaannya? Bagus. Ya. Ide apa aja? Enggak tahu semuanya, ini rahasia kita berdua ya Bu ya. Pakai rahasia anaknya produknya 120 jumlahnya. Namanya AB1 AB2. Nah kalau kita ngerjakan dia kita mau paham nama pesanan atau biasanya nama orang yang pesanan pokok ini bisa gitu. Untuk belajar ini bahan baku yang digunakan kita tahu AB181 sih juga Oke, yang ketiga. Iya, namanya Mbak? Kalau misalnya soalnya gimana di kok ini pakai gitu aja karena dia nggak harus pakai pesanan kan ini kedua kalau pakai pesanan izin keluar ke WC dulu Bu. Boleh. Tapi kalau mau tidak pakai kayak saya ini jobnya bisa tuh bosnya masih 3. Nyerah. Kalau nyerah cari yang ganti yang lain. Ayo. Ayo. Ada yang mau bantu? Ayo, nyerah. Ini jurnal. Ini tuh Oke, boleh. Semangat ya waktu ramping. ini nanti
Hanya ini ada dikirim misalnya ini dari rumus. Jadi sebenarnya itu tidak harus ini saja itu prosesnya. Nah kalau tidak kalian kemarin buat laporan pemproduksian proses costing sebelum ini dari sini dulu ada pelaporan konstruksi yang tadi kita bahas tadi dari sini tapi belum ini nggak bisa sama bedanya tidak menjawab dia transfer transaksi kita belajar Udah. tanggal sekian jadi tapi prosesnya sebetulnya sebelum ini ada satu kerjaan dari jadi kartu persediaan itu fungsinya gini kartu persediaan itu salah tuh ini loh pelan-pelan kan Nah, bakalan direbut. ketularan sekian Yung pincang. Oh, jajan limu. Nah ya, nek wis ngapak itu gresem ya. Kok ngapak itu gerasa-gresem. dari sini baru Wis bener? saya Belanda masih jauh kalau menurut dari ada nanti coba saya cari dulu sampai nanti rata-rata aja ya benar sih yang penting ini nggak ada tahu masalah semester aja semester ini Oke, mana? Udah benar? Benar nggak? apa saja yang dibuangin Oke, benar. Oke, untuk cara mencari yang X1, X2, X3 ini yang makanya ini sekalian di halaman 8 jadi 7 berarti nilai 7,5, 12,5, 3,5 udah tahu caranya ya? Udah. Nah, oke, namanya siapa Mbak? Titin. Titian. Putri Titian. Siapa Titian ya? Titin. Oke. Oke, ya, itu clear ya. Nah, kita Oke, sekarang kita coba cari Fisher-nya, Fisher ratio. Nah, Fisher ratio ini dia nanti kalau ada di soal nih, berapa nilai hasil Fisher ratio dari data tersebut di atas? Nah, inilah rumusnya. Bisa diwarnain. F sama dengan NX rata-rata kuadrat per XP kuadrat. Oke. Nah, coba lihat itu yang nilai yang rumusnya itu tadi. Itu ada F sama dengan NX rata-rata kuadrat per SP kuadrat. Di tabel di halaman 8.9 ada itu 5 dikali 13,0. Siapa yang tahu 13,0 dari mana? Halaman 8.9. Saya harus pastikan kalian mengerti itu nilainya dari mana, soalnya nanti kemungkinan ini masuk sih ujian. Ini boleh dihapus nggak? Kan sudah ada tuh di halaman 8,4 kan S2 S
rata-rata pangkat 2 itu kan udah dihitung sebelumnya. Iya. Ya. Di halaman berapa Mbak tadi? 8 titik? 8.4. Iya benar. Kita lanjut lagi. Berarti dapat dari 3 tambah 6, 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya kan ya? 1/2 ditambah dapat dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1/2 kali 9 tambah 16 tambah 1 1/2 26. Oke ya, 13. Nah, 5 itu dia dari N. Jumlah mesin ada 5 ya. Nah, 7,83 yang dicari barusan sama 3 Mbak tadi pakai rumus yang sebelumnya, yang 1/R tadi. 1/R dikat sigma dari C sama dengan I sampai N 7,83. Oke. Nah, kalau yang kedua, yang F sama dengan 5 kali 1/7,83. Nah, itu acuannya tabel 82 ya. Yang untuk F 5 kali 1,0 ke bawahnya per 7,83. Nah, itu tabelnya 8.2. Besoknya besok malamnya tidak dibilang Iya. Oke, nah itu kalau dia tabel 8.2 tabel 8.2 dia kan rumusnya setengah juga ya, setengah dikali. Coba buka halaman 8.2. 51 kurang 52 berapa? 1 kuadrat, 1 minus 1, tapi dia kuadrat. Kemudian 53 kurang 52 1 kuadrat. Kemudian 52 kurang 52 0. Setengah dikali 1 Oke, clear? Yang ini 5 kali 1,0 per 7,83 belum. Saya ulangin ya. Ini yang untuk rumus yang ini halaman 8.9 yang F sama dengan 5 dikali 1,0 per 7,83. Acuannya tabel 8.2. Buka tabel 8.2 belakang. Ya. Ya, nah cara mencarinya itu sama dengan 13,0 yang tadi. Kita tinggal mengurangi yang ini, yang nilai rata-ratanya aja. Nilai rata-rata semuanya per setiap mesin dikurang dengan nilai rata-rata keseluruhan. Berarti di situ yang ini kenapa minus 1? Ini didapat dari 51, bukan? Ya, dia tabel 82, dia tabel 82, 51 dikurang 52. Nah, kalau yang ini 53 dikurang. Kalau yang ini 52 kurang 52. Oke, paham semua? Ada yang mau bertanya? Untuk 7,83 sama dengan yang tadi caranya. Nah, ini sebenarnya gampang, cuman kalian harus tahu rumusnya. Karena cuma mengurangi, menjumlahi, lihat tabel, jangan sampai salah X rata-rata dengan X rata-rata keseluruhan. Itu aja. Boleh dibuat catatan kecilnya dulu. Karena memang istilahnya wajib terbang belajarnya harus terus. Karena kan kemarin kita belajarnya ada 3 macam. Aktual, normal, dan kita udah belajar aktual. Aktual itu sebelum ini yang 4 ya. Ini apartemen sama tadi yang bahan baku juga 2. Ini kan saya buat 2 Mbak. Pertama bukan apartemen, yang sebelah kanannya digabung, nggak pakai apartemen. Tapi saya buat atau yang kanan gitu. Iya. Misalnya contoh kerjanya kayak gini benar, kalau itu ya benar. Atau
Oke, biar kita masuk ke tabel ANOVA. Selesai? Belum? Tabel ANOVA juga gampang. Sebenarnya tinggal jumlah-jumlahin aja juga. Oke, sudah? Oke, kita masuk ke tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA adalah analisis dari variasi. Nah, di mana rumusnya adalah varian yang dijelaskan dibagi dengan varian yang tidak dijelaskan. Nah, di sini ada kasus sampel yang tidak sama banyaknya. Namun sebelum kita masuk ke situ, coba perhatikan tabel 8.5a, halaman 8.13. Coba Mbak Ani dibaca dulu rumusnya ini. Ya, makanya dia bingung dari tadi gimana itu. Tabel umum ANOVA. Sumber variasi. Ya. Antara baris dijelaskan oleh perbedaan XI antara observasi dalam baris-baris sama dengan variasi residu yang disebabkan oleh perusahaan fluktuasi yang tak dijelaskan. Kolom kedua. Kolom kedua, variasi sum of square SS atau disebut juga jumlah kuadrat. Oke. Sum of square atau SS disebut juga dengan jumlah kuadrat. Oke, lanjut Mbak. Dengan rumus n kali sigma dari batasnya r ya, batasnya I sama dengan 1 sama dengan 1 sampai r rata-rata dengan pengurangan rata-rata x1 dikurangi x ya. kuadrat sama dengan SSR. Terus yang kedua, sigma I sama dengan 1 dengan batas R dikali ya Bu ya. Ya. Dikali sigma J sama dengan 1 dengan batas N kali XIJ. XIJ dikurangi X di rata-rata kuadrat sama dengan SS. Oke, coba lihat contohnya itu kan hanya rumus. Pokoknya itu di 8.5a itu semuanya hanya rumus. Pengaplikasiannya di 8.5b. Balik bukunya. Nah, cuman di sini nggak dijelaskan dapat nilainya dari mana. Saya bakalan jelasin. Itu adalah sumber variasi antara mesin-mesin dijelaskan di antara observasi di dalam sampel. Variasi sum of square SS-nya 130. Nah, 130 itu didapat dari tadi. Masih ingat nilai ini? Udah dia bersama. Masih ingat yang 5?
Ya, mesen Jumlah sampel N. Berapa tadi jumlahnya? 26. Coba ambil kalkulatornya, 26 kali 5 berapa? Oke. Bisa dilengkapi catatannya. Tuh. Sigma dari I sampai 1 per N dikali dari sigma X rata-rata dari I dikurang dari sigma X rata-ratanya baru dikuadratkan. Nah, itulah dia 3 kuadrat, 4 kuadrat, 1 kuadrat, ya kan? Yang ini tadi. Ini kan dapat dari 3 kuadrat, ini 4 kuadrat. Ini. Oke. Ya, dia minta sigma kan? Sigma berarti jumlah. Berapa jumlahnya? 5. Jumlah sampelnya itu 5. Berarti dikali 5. Yang bagian keempat itu ada dua itu. Oh iya. Yang satu dia nggak ada suara. Salah satunya. Sebenarnya saya udah ngajak cuma dia nggak ada suara, saya juga nggak tahu. Terus saya rusak. Terus saya rekam ulang pribadi. Oke. Suara saya sendiri nggak ada interaksi sama mahasiswa. Sejauh ini ada kendala selain tapi debatnya udah terus buat merekamnya udah jalan. Berarti 9 nggak apa-apa ya Pak ya? Soalnya terlalu banyak sih 9 yang karena sama itu 9 tadi. Iya. Kalau gitu saya permisi tanya sama mahasiswa. Mohon maaf, permisi sebentar. Buat mata kuliah ini ada kendala? Alhamdulillah nggak ada. Masa sih? Pokoknya nih Ruangannya Bikin semangat belajarnya. panggil saya sampaikan dulu. Ya, permisi dulu. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, jelas 130 dari mana? Yakin? Kalian fokus saya nggak bisa bayangin. Yakin nih? Cuma aja. Yakin? Kalian tanya 130? Ya, biar kita lanjut ke yang 2 di samping. 2 di samping ini, lihat lagi rumusnya. Rumusnya kan R dikurang 1. R tadi berapa? 3. Kurang 1? Nah, ini dia 2. Boleh dikasih keterangan di buku. Cost overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif karena efek itu untuk pesanan itu memang kalau untuk proses itu nggak pakai langsung bedanya atau standar. Tapi kalau untuk pesanan makanya dia pakai instansi ini dipakai ini kan ini untuk masuk Oke,
Nah, yang 65 siapa tahu? Saya jelasin ya. 65 didapat dari nih yang MSS. SSR per R dikurang 1. SSR berapa? 130 dibagi 2. Oke, SSR ini kan ini tadi yang 130 ini SSR ya. Nah, SSR dibagi 2 berarti 130 dibagi 2 sama dengan 65. Oke, boleh dilengkapi. Itu tarik ya, itu susah. Tarik. Nah, cara tarik, lihat dasar kalau lihat tarik dasar pembebanan ini. Dan itu dasarnya dasar anggaran. Nah, kalau data di soal ini kan udah dasar real, udah sebenarnya data transaksi gitu. Itu dari anggaran, misalnya anggaran tahun lalu ada masalah jalannya dikatakan misalnya 1.000 gitu A. Berarti kami harus lihat costnya berapa, jadi 4.000. Kalau itu bukan tarifnya, kalau usah dihitung lagi tarifnya tarif langsung dihitung pembebanan. Kan langkah-langkah overhead itu pertama tarif. Untuk dapat tarif berarti harus ada data. Nah, data apa? Oke. Pembebanan. Nah, untuk rasio yang F yang 8,3 Dasar pembebanan. MSSR dibagi MSSU itu yang ada di tabel 8.5 itu rumusnya ya. MSSR dibagi MSSU. Nah, yang ini yang 65 ini disebut dengan MSSR. MSSU kita tadi udah cari jawabannya 7,83. Yang tadi Mbak Simba yang tadi maju ke depan satu-satu. Oke. Nah, itu dia dapat nilainya 8,3. Jelas ya untuk tabel ANOVA? Jam misalnya kalau jam ya. Ini aktual, bukan pembebanan lagi. Kalau jamnya berapa? Lihat di soal. Karena jam kerja langsung berarti tadi perjalanan datanya habis. Departemen A. Job AB habis satu ya. Tadi si Mbak Sandra jelas ya 7,83 dari yang 3 Mbak tadi maju ke depan nilainya yang dibagi. Oke? Oke. Jelas tabel ANOVA? Oke, coba cari yang kedua. Perlu kita jelasin lagi nggak? Perlu ya. Oke, saya hapus dulu. Kalau aku gitunya aja yang atasnya enggak. Makanya harus jadi cara kerjaan yang departemen job AB1 Nah, itu 94 departemen A didapat dari 250 kali 3.000. kalau dilihat dari yang pertama tadi, yang 94 ini didapat dari mana? Kan tadi yang pertama sudah saya kasih tahu dapatnya dari mana. Yang kedua berarti Maka ini sama dengan 1 Oke, perhatikan itu semua tabel 81 ini. Itu dia semua pengurangan daripada penjumlahan itu yang 94. Ini dapat dari ini. 47 dikurang 49. Kemudian 53 dikurang 49. Jadi tambah semua. Kemudian 49 dikurang 49. 50 dikurang 49. Oke, saya tes satu-satu, kalian bilang hasilnya ya. Berapa? 47 dikurang 49? berarti kuadratkan? Kemudian 53 dikurang 49? Semua tahu ya dari mana ya? Dari tabel 1. 4 kuadratkan? Kemudian 49, kemudian 9.